Sekitar 530 juta tahun yang lalu, suatu hal aneh terjadi dalam catatan fosil, yaitu terjadinya kemunculan kehidupan kompleks secara tiba-tiba dan hampir semua film hewan utama mulai muncul di rentang waktu tersebut. Ini sempat membuat ilmuwan terus bertanya-tanya, bagaimana ini bisa terjadi? Sebab sebelum masa itu, sebagian besar organisme relatif sederhana terdiri dari sel-sel individu atau organisme multiseluler kecil yang kadang-kadang tersusun menjadi koloni. Namun setelahnya, seolah-olah terjadi sebuah ledakan keanekaragaman. Karena seharusnya evolusi berlangsung secara bertahap, bukan kemunculan tiba-tiba entah dari mana. Hal ini akhirnya memunculkan istilah populer, ledakan Kambrium. Pada abad ke-19 ketika ilmu geologi dan paleontologi masih berkembang, para ilmuwan mulai menemukan sebuah pola yang membingungkan dalam catatan kehidupan purba. Di antara lapisan batuan tertua yang mereka pelajari, tiba-tiba muncul berbagai fosil hewan dengan bentuk tubuh yang sudah sangat kompleks. Inilah awal mula istilah ledakan Kambrium. Peristiwa ini terjadi sekitar 530 juta tahun yang lalu dan berlangsung selama sekitar 13 hingga 25 juta tahun. Waktu yang sebenarnya sangat lama, tapi dalam geologi dan evolusi tidaklah demikian. Namun sebenarnya, tanda-tanda awal dari misteri ini sudah terlihat jauh sebelum istilah ledakan Kambrium dikenal. Pada tahun 1698, seorang kurator Museum Oxford bernama Edward Lyot berhasil mendeskripsikan fosil Trilobita, salah satu kelompok arthropoda purba yang hidup di laut. Namun, pada masa itu, manusia belum memahami seberapa penting temuan tersebut bagi sains. Baru lebih dari 1 abad kemudian, para ahli geologi mulai menyadari bahwa fosil-fosil seperti Trilobita muncul pada sebuah perubahan besar dalam catatan kehidupan bumi. Pada tahun 1840-an, ahli geologi Inggris William Buckland mencatat bahwa terdapat perubahan yang sangat drastis pada lapisan batuan yang kemudian dikenal sebagai periode Kambrium. Di bawah lapisan tersebut, fosil hewan kompleks hampir tidak ditemukan. Tetapi begitu memasuki lapisan Kambrium, berbagai organisme dengan struktur tubuh yang lebih rumit mulai muncul secara tiba-tiba. Seolah-olah kehidupan kompleks muncul dalam waktu yang sangat singkat. Temuan ini menjadi tantangan besar bagi para ilmuwan saat itu, terutama setelah Charles Darwin menerbitkan bukunya On the Origin of Species pada tahun 1859. Dalam teorinya, Darwin menjelaskan bahwa perubahan makhluk hidup terjadi secara bertahap melalui proses seleksi alam. Namun, catatan fosil Kambrium tampak menunjukkan sesuatu yang berbeda. Banyak kelompok hewan utama muncul tanpa ditemukan bentuk pendahulu yang jelas. Darwin sendiri menyadari masalah ini. Ia menyebut kemunculan tiba-tiba kelompok Trilobita dan kurangnya fosil dari masa sebelumnya sebagai salah satu tantangan terbesar bagi teorinya sendiri. Namun, Darwin tidak menganggap hal tersebut sebagai bukti bahwa evolusi tidak terjadi. Ia berpendapat bahwa catatan fosil yang ditemukan manusia masih sangat tidak lengkap. Kemungkinan besar banyak organisme purba pernah hidup, tetapi tubuh mereka tidak mengalami fosilisasi atau belum ditemukan. Pertanyaan mengenai ledakan Kambrium kemudian menjadi perdebatan panjang selama lebih dari 1 abad. Para ilmuwan mencoba menjawab 3 pertanyaan utama. Apakah benar terjadi diversifikasi besar-besaran hewan dalam waktu yang relatif singkat? Apa penyebab perubahan tersebut? Dan apa artinya bagi asal-usul kehidupan hewan modern? Masalahnya, mempelajari kehidupan ratusan juta tahun lalu bukanlah perkara mudah. Sebagian besar bukti hanya berasal dari fosil yang berhasil bertahan hingga sekarang. Sementara sebagian besar organisme purba kemungkinan telah hilang tanpa jejak. Lalu, apa bukti yang ilmuwan temukan untuk mengetahui apa yang terjadi saat itu? Yang paling terlihat jelas sudah pasti body fossil, yaitu ciri fisik organisme yang terfosilisasi. Untungnya, beberapa lokasi khusus yang disebut Lagerstätte mampu mengawetkan fosil dengan sangat baik, bahkan hingga bagian tubuh yang lunak. Salah satu contohnya adalah Burgess Shale di Kanada, yang menyimpan fosil hewan Kambrium dengan detail luar biasa. Selain itu, terdapat juga situs penting seperti Zhenjiang di Tiongkok, Sirius Passet di Greenland, dan Ørsted di Swedia. Bahkan pada tahun 2019, ilmuwan menemukan salah satu situs fosil luar biasa bernama Biota Qingjiang di Tiongkok.
Dari lokasi ini, lebih dari 20.000 spesimen fosil berhasil dikumpulkan. Banyak di antaranya merupakan organisme bertubuh lunak seperti ubur-ubur, anemon laut, cacing, spons, serta berbagai arthropoda. Pada beberapa fosil, struktur tubuh seperti otot, mulut, usus, insang, dan mata masih dapat terlihat dengan jelas. Fosil-fosil tersebut berusia sekitar 518 juta tahun dan membantu menunjukkan betapa beragamnya kehidupan pada masa awal Kambrium. Namun, Lajerstedt tetap memiliki keterbatasan. Situs seperti ini hanya terbentuk dalam kondisi lingkungan tertentu, sehingga tidak sepenuhnya menggambarkan seluruh kehidupan yang ada pada masa Kambrium, karena bisa jadi banyak organisme yang pernah hidup, tetapi tidak meninggalkan jejak fosil yang dapat ditemukan. Tapi, tanda-tanda kehidupan purba bukan hanya dari tubuh yang terawetkan menjadi fosil. Para ilmuwan juga mencari bukti lain melalui trace fosil, yaitu jejak yang ditinggalkan organisme dan menjadi fosil. Seperti bekas kaki, liang, jalur pergerakan, hingga bekas aktivitas makan. Fosil seperti ini menjadi sangat penting karena tidak bergantung pada keberadaan bagian tubuh keras. Bahkan organisme yang tidak memiliki cangkang atau tulang dapat meninggalkan jejak aktivitasnya di dasar laut. Salah satu contohnya adalah Russophicus, yaitu bekas aktivitas hewan yang kemungkinan dibuat oleh arthropoda. Selain bukti fosil, ilmuwan juga menggunakan geochemical observation dengan meneliti jejak kimia dalam batuan untuk memahami kondisi lingkungan bumi saat ledakan Kambrium terjadi. Perubahan komposisi kimia tertentu menunjukkan bahwa sekitar awal Kambrium terjadi perubahan besar dalam lingkungan global. Beberapa tanda tersebut berkaitan dengan perubahan kadar oksigen, kemungkinan pelepasan gas metana dari dasar laut, atau bahkan peristiwa kepunahan yang mengubah ekosistem. Perubahan lingkungan ini kemungkinan memiliki hubungan erat dengan kemunculan keanekaragaman hewan. Namun, para ilmuwan masih memperdebatkan apakah perubahan lingkungan menjadi penyebab utama ledakan Kambrium atau justru merupakan akibat dari meningkatnya aktivitas biologis ketika kehidupan mulai berkembang pesat. Tetapi, dari semua itu, pertanyaan terbesar masih tetap ada. Mengapa perubahan besar ini terjadi tepat pada masa Kambrium? Apa yang membuat kehidupan setelah jutaan tahun berjalan lambat tiba-tiba memasuki fase evolusi yang begitu cepat? Tapi sebelum sampai ke sana, memangnya seperti apa bentuk kehidupan saat ledakan Kambrium yang digadang-gadang sebagai kemunculan mendadak keanekaragaman kehidupan kompleks? Untuk membayangkan bagaimana kehidupan di zaman Kambrium, kita perlu meninggalkan dunia modern dan kembali di sebuah planet yang hampir tidak memiliki kehidupan di daratan. Pada masa Kambrium, sebagian besar kehidupan masih berpusat di lautan. Benua-benua masih berupa daratan tandus, tumbuhan darat belum berevolusi, dan hampir seluruh aktivitas biologis berlangsung di bawah permukaan laut. Di lautan purba inilah berbagai bentuk kehidupan baru mulai bermunculan. Komunitas laut Kambrium didominasi oleh arthropoda, kelompok hewan dengan kaki beruas yang kelak melahirkan berbagai kelompok modern seperti serangga, arachnida, dan krustasea. Di samping itu, spons laut juga sangat beragam. Mereka bersama arthropoda mencakup lebih dari setengah keanekaragaman spesies yang diketahui dari ekosistem Kambrium. Namun, dunia Kambrium bukan hanya milik arthropoda. Lautan ini juga dihuni oleh berbagai kelompok hewan lain seperti cacing Annelida, Brachiopoda, Hemichordata, Priapulida, hingga beberapa hewan chordata awal yang menjadi kerabat jauh vertebrata modern. Gambaran dunia ini banyak berasal dari dua situs fosil luar biasa berjeshel di Kanada dan Chengjiang di Tiongkok. Kedua lokasi ini menyimpan komunitas laut Kambrium dengan detail yang sangat tinggi, memungkinkan ilmuwan merekonstruksi ekosistem yang telah hilang selama lebih dari 500 juta tahun. Ketika melihat fosil-fosil dari periode ini, para ilmuwan menemukan sesuatu yang sangat berbeda dari kehidupan sebelumnya. Bentuk tubuh hewan Kambrium tampak sangat beragam dan unik. Ahli paleontologi Stephen Jay bahkan menyebut beberapa di antaranya sebagai Weird Wonders dalam bukunya Wonderful Life. Salah satu contohnya adalah Wiwaxia, hewan kecil berbentuk oval yang memiliki tubuh tertutup sisik dan duri pelindung. Ada pula Hallucigenia, makhluk dengan tubuh memanjang, deretan duri di bagian atas dan kaki-kaki kecil di bawahnya. Yang uniknya, nama Hallucigenia diambil dari kata halusinasi karena betapa anehnya bentuk hewan ini ketika pertama kali ditemukan. Bahkan para ilmuwan sempat kesulitan menentukan bagian mana yang merupakan kepala dan bagian mana yang merupakan ekor.
Kemudian ada Ovabinia, hewan dengan banyak mata dan belalai panjang seperti selang di bagian depan tubuhnya. Belalai tersebut kemungkinan digunakan untuk mengambil makanan dari dasar laut. Sementara itu, Anomalocaris berenang sambil mencari mangsa. Mereka adalah predator terbesar pada masa Kambrium. Dengan tubuh mencapai hampir 1 meter, sepasang capit besar di depan mulut, dan mata yang berkembang baik, hewan ini menjadi salah satu predator puncak di lautan Kambrium. Bagi manusia modern, bentuk-bentuk ini tampak seperti makhluk dari dunia fantasi. Namun, penelitian menunjukkan bahwa banyak hewan aneh Kambrium bukanlah cabang kehidupan yang sepenuhnya terpisah, melainkan bagian awal dari garis evolusi yang menuju kelompok modern. Misalnya Hallucigenia, Opabinia, dan Anomalocaris kini dianggap memiliki hubungan dekat dengan kelompok yang mengarah ke Arthropoda modern. Mereka bukan kegagalan evolusi atau eksperimen aneh yang terputus, melainkan bagian dari tahap awal ketika berbagai bentuk tubuh mulai diuji oleh seleksi alam. Salah satu kunci penting dalam memahami kehidupan Kambrium adalah munculnya fauna bercangkang kecil atau small shelly fauna. Fosil-fosil ini terdiri dari bagian tubuh kecil seperti duri, lempengan pelindung, tabung, dan cangkang berukuran hanya sekitar 1 hingga 2 mm. Walaupun ukurannya sangat kecil, fosil ini sangat berharga bagi ilmuwan. Fauna bercangkang kecil menjadi salah satu bukti utama bahwa hewan mulai mengembangkan struktur tubuh keras pada awal Kambrium. Kemunculan tubuh yang lebih keras juga kemungkinan memicu sebuah perubahan besar dalam hubungan antara predator dan mangsa. Ketika beberapa hewan mulai memiliki perlindungan, predator pun mulai berevolusi untuk mengatasinya. Bukti seperti lubang kecil pada cangkang fosil Claudina menunjukkan kemungkinan adanya aktivitas pemangsaan terhadap organisme bercangkang. Hal ini mengarah pada salah satu gagasan penting tentang ledakan Kambrium, yaitu kemungkinan terjadinya perlombaan senjata evolusioner. Ketika predator menjadi lebih efektif dalam berburu, mangsa mengembangkan pertahanan baru. Sebaliknya, predator kembali berevolusi untuk menembus pertahanan tersebut. Siklus ini dapat mempercepat munculnya inovasi biologis dalam evolusi. Selain arthropoda dan hewan bercangkang, kelompok lain juga mulai muncul pada masa ini. Cnidaria, kelompok yang mencakup ubur-ubur dan karang, mulai menunjukkan bentuk perkembangan yang lebih kompleks. Fosil seperti Burgessomedusa memberikan bukti bahwa beberapa ubur-ubur purba telah memiliki siklus hidup dengan fase medusa yang berenang bebas seperti kerabat modernnya. Karena dalam kelompok Cnidaria, salah satunya ubur-ubur, mereka hidup secara unik dengan beberapa fase. Yang sering kita lihat ini hanya salah satu fase yang disebut medusa. Dan ternyata, pada masa ledakan Kambrium, Cnidaria sudah memiliki fase medusa tersebut. Selain itu, periode Kambrium juga merupakan awal dari kemunculan kelompok hewan bernama Echinodermata. Ini adalah filum yang saat ini mencakup bintang laut dan bulu babi. Kelompok penting lainnya yang tentu saja tidak akan terlewatkan adalah Trilobita, salah satu simbol utama kehidupan Kambrium. Trilobita merupakan arthropoda laut dengan tubuh bersegmen dan lapisan luar keras yang disebut exoskeleton. Fosil Trilobita pertama kali muncul sekitar 530 juta tahun yang lalu, tetapi keragaman bentuknya menunjukkan bahwa kelompok ini sebenarnya telah berevolusi jauh sebelum fosil pertama mereka ditemukan. Hewan bercangkang ini bukan main-main dalam sejarah bumi, karena Trilobita menjadi salah satu kelompok paling sukses dalam sejarah kehidupan di bumi. Mereka hidup di lautan selama lebih dari 250 juta tahun sebelum akhirnya punah pada akhir zaman Paleozoikum. Tapi untuk melihat hal besar lain yang terjadi di zaman ini, kita juga harus menyelam hingga ke dasar laut. Selain hewan yang hidup di permukaan laut, Kambrium juga menjadi masa ketika kehidupan mulai menggali lebih dalam ke dasar laut. Perubahan ini dikenal sebagai revolusi substrat Kambrium. Sebelumnya, dasar laut didominasi oleh lapisan mikroba yang relatif stabil. Namun sekitar awal Kambrium, catatan fosil menunjukkan kemunculan berbagai jenis liang dan terowongan baru yang menunjukkan bahwa hewan mulai menggali, bergerak aktif, dan mencari makan di dalam sedimen. Fosil jejak seperti Diplocraterion, Scolytos, Cruziana, dan Russopithecus menjadi bukti bahwa hewan-hewan dengan perilaku yang lebih aktif mulai mengubah lingkungan tempat mereka hidup. Perubahan ini sangat penting karena menunjukkan bahwa ledakan Kambrium bukan hanya tentang munculnya bentuk tubuh baru, tetapi juga perubahan cara hewan berinteraksi dengan lingkungan. Mereka mulai bergerak lebih aktif, berburu, menggali, melindungi diri, dan membentuk hubungan ekologis yang lebih kompleks. Tapi, seperti yang sejak lama ilmuwan pertanyakan, bagaimana kehidupan sekompleks ini bisa muncul secara relatif tiba-tiba?
Dilema Darwin mengenai tidak adanya fosil kehidupan kompleks sebelum periode Kambrium alias Prakambrium baru terpecahkan pada tahun 1940-an. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, Darwin merasa terganggu oleh fakta bahwa dalam catatan fosil pada zaman dia hidup, hewan kompleks seperti Trilobita tampak muncul secara tiba-tiba tanpa pendahulu yang jelas. Jika evolusi berlangsung secara bertahap, seharusnya ada bukti kehidupan yang mendukung munculnya fauna Kambrium. Selama puluhan tahun, bukti tersebut belum ditemukan. Para ilmuwan hanya memiliki sedikit gambaran mengenai kehidupan sebelum Kambrium, sehingga muncul kesan bahwa dunia sebelum ledakan Kambrium hampir tidak memiliki kehidupan kompleks. Namun, semuanya berubah ketika para peneliti menemukan fosil-fosil dari periode Ediacara. Ini adalah periode sebelum memasuki periode Kambrium, berlangsung sekitar 635 hingga 541 juta tahun yang lalu. Penemuan ini menjadi salah satu penemuan paling penting dalam sejarah paleontologi karena menunjukkan bahwa jauh sebelum munculnya hewan kompleks pada periode Kambrium, bumi ternyata sudah dihuni oleh berbagai organisme kompleks dengan bentuk tubuh yang beragam. Awalnya, para ilmuwan bahkan mengira fosil-fosil tersebut berasal dari zaman Kambrium karena pada awalnya, gagasan bahwa organisme kompleks yang hidup sebelum ledakan Kambrium dianggap sulit diterima. Dunia Prakambrium masih dianggap sebagai masa ketika kehidupan hanya terdiri dari organisme sederhana berukuran kecil. Namun, semakin banyak penelitian dilakukan, semakin jelas bahwa makhluk-makhluk tersebut hidup jauh sebelum periode Kambrium dimulai. Fosil Ediacaran memiliki cara pembentukan yang sangat berbeda dibandingkan fosil hewan Kambrium. Sebagian besar ditemukan dalam lapisan batu pasir halus dan lumpur yang dulunya merupakan dasar laut. Pada masa Ediacara, permukaan dasar laut sering tertutup oleh lapisan mikroba yang terbentang di dasar lautan. Ketika organisme mati dan tertimbun oleh sedimen, lapisan mikroba ini dapat menyegel sedimen dan membantu mempertahankan bentuk tubuhnya. Mineral kemudian mengisi ruang di sekitar bangkai, membentuk cetakan yang mampu bertahan selama ratusan juta tahun. Namun, fosilisasi yang tidak biasa ini juga membuat fosil Ediacaran sulit dipahami. Bentuk tubuh mereka pun sangat berbeda dari kebanyakan hewan modern. Beberapa tampak seperti daun, cakram, tabung, atau susunan bercabang. Karena bentuknya yang unik, para ilmuwan sempat kesulitan menentukan apakah mereka benar-benar hewan, organisme mirip tumbuhan, jamur, atau kelompok kehidupan yang sudah punah tanpa keturunan modern. Tetapi tidak semua kehidupan Ediacara merupakan kelompok asing yang sepenuhnya berbeda dari kehidupan modern. Beberapa fosil menunjukkan hubungan yang lebih jelas dengan garis keturunan hewan yang masih ada hingga sekarang. Contohnya adalah Paleophragmoditia yang dianggap oleh sebagian ilmuwan sebagai salah satu kerabat awal spons. Ada pula Kimberella, organisme berbentuk oval yang memiliki hubungan dengan kelompok Bilateria, yaitu kelompok hewan yang mencakup sebagian besar hewan modern. Kimberella menjadi salah satu fosil Ediacara yang paling menarik karena menunjukkan ciri-ciri kehidupan yang lebih kompleks. Fosil ini ditemukan bersama jejak goresan pada permukaan sedimen yang mengindikasikan bahwa organisme tersebut kemungkinan bergerak aktif dan mencari makanan di dasar laut. Selain itu, penemuan hewan bilateral juga didukung oleh penemuan fosil jejak berupa liang horizontal dangkal di sedimen Ediacara. Jejak tersebut menunjukkan bahwa beberapa hewan sudah mampu bergerak melalui dasar laut, menggali, dan berinteraksi dengan lingkungan jauh sebelum ledakan Kambrium dimulai. Hal ini memberikan gambaran bahwa dunia Ediacara bukanlah dunia yang kosong sebelum munculnya hewan Kambrium. Sebaliknya, lautan pada masa itu sudah dihuni oleh berbagai bentuk evolusi yang berbeda-beda. Bahkan analisis menggunakan jam molekuler, yaitu metode yang memperkirakan waktu perpisahan garis keturunan berdasarkan DNA, menunjukkan bahwa nenek moyang beberapa kelompok hewan modern kemungkinan sudah muncul sejak zaman Ediacara, yang mana kelompok seperti spons, Cnidaria, dan Bilateria mungkin telah berevolusi sebelum fosil tubuh mereka terlihat jelas dalam catatan batuan. Untuk pembahasan lengkap tentang zaman Ediacaran, tonton di episode sebelumnya. Tapi terlepas dari kehidupan kompleks yang ternyata sudah ada sebelum ledakan Kambrium, tetap ada hal yang spesial yang terjadi di masa Kambrium, yaitu bagaimana organisme bisa terfosilisasi dengan baik di masa itu. Penelitian terhadap batuan sedimen menunjukkan bahwa laut Kambrium mungkin memiliki kadar sulfat yang relatif rendah. Kondisi ini dapat menghambat aktivitas bakteri tertentu yang biasanya mempercepat pembusukan tubuh organisme setelah mati. Selain itu, air laut Kambrium kemungkinan memiliki tingkat alkalinitas yang tinggi.
Kondisi ini dapat mempercepat proses pengerasan sedimen di sekitar bangkai, sehingga tubuh organisme yang terkubur lebih cepat terlindungi sebelum mengalami kehancuran. Artinya, bukan hanya kehidupan Kambrium yang unik, tetapi juga kondisi lingkungan tempat kehidupan itu terkubur. Namun, keberadaan fosil yang melimpah tidak berarti ledakan Kambrium terjadi karena satu penyebab tunggal. Hingga saat ini, para ilmuwan masih melihat peristiwa ini sebagai hasil dari berbagai faktor yang saling berhubungan. Selama waktu yang lama, ilmuwan terus mempertanyakan apakah yang terjadi pada ledakan Kambrium. Perlahan kita mulai mengetahuinya, meskipun masih banyak yang menjadi misteri dari masa lalu kehidupan di planet bumi. Dan mungkin pertanyaan terbesar dari ledakan Kambrium bukan lagi mengapa begitu banyak hewan muncul dalam waktu singkat, tetapi perubahan besar apa lagi yang masih mungkin terjadi di masa depan. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih. Seperti biasa di akhir video, mari kita bacakan pesan dari dukungan teman-teman di Saweria dan Super Thanks YouTube. Pertama dari Asfal_F. Semoga negeri ini lekas waras. Amin. Semoga orang-orangnya juga lekas waras. Semoga MBG di enggak. Kejauhan. Ya kita lanjut. Kemudian dari adalah pokoknya. Oke. Suka deh sama konten kayak gini. Semangat terus, Kak. Kayak gini tuh yang kayak gimana sih sebenarnya? Banyak banget yang bilang kayak gitu. Kayak gini yang mana gitu, konten yang mana. Kemudian dari pecel_p.ek. Apa ya, bingung saya. Lah, gimana sih? Kemudian dari Alif Ganteng. Yang bener Liv. Moga berkah. Terima kasih untuk dukungannya. Tentu saja dukungan teman-teman ini akan sangat berarti untuk kami membuat konten-konten ke depannya.